Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam belajar. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan salah satu produk bangsa Indonesia, yaitu batik. Kita sebagai generasi muda dan sebagai warga negara Indonesia dapat mempertahankan batik tersebut dengan cara mempelajari bagaimana cara membatik dan kita dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak diharapkan dapat menjelaskan hak sebagai warga negara Indonesia dengan tepat. Kalian dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Dan kalian dapat menuliskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia dengan tepat. Anak-anak sekalian, mari kita perhatikan teks pada halaman 46 dan 47 yang berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Ibu akan baca teks tersebut dan kalian ikuti dalam hati. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi, hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Teks yang baru kita baca merupakan jenis teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi?
Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Di antaranya ada berita, artikel, jurnal, dan lain-lain. Di dalam sebuah teks, seperti teks yang kita baca tadi, tentu terdapat beberapa paragraf di dalamnya. Nah, dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan gagasan pokok. Nah, kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung kalimat utama. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf, tetapi dapat di akhir, pertengahan, atau muncul bersamaan di awal dan di akhir. Gagasan pokok merupakan ide pokok dari kalimat utama. Dengan adanya kalimat utama, memudahkan kita mengetahui inti atau gagasan pokok dari sebuah teks. Nah, bagaimana cara kita menentukan kalimat utama dan gagasan utama? Nah, untuk menemukan kalimat utama dan gagasan utama dalam sebuah paragraf, kita harus membaca keseluruhan isi teks. Nah, sekarang mari kita berlatih untuk menentukan kalimat utama dan gagasan utama dari sebuah paragraf berikut. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Paragraf ini termasuk paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir kalimat, yaitu kalimatnya hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Nah, untuk gagasan utamanya hak warga negara Indonesia. Nah, pada teks berjudul hak sebagai warga negara Indonesia yang sudah kita baca tadi, di dalamnya berisi tentang kegiatan pelatihan membatik yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Nah, kegiatan tersebut dapat membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, anak-anak, pelatihan membatik yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK seperti yang digambarkan tadi merupakan salah satu contoh hak warga negara dalam peluang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pelatihan membatik yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK sekaligus sebagai bentuk pemenuhan atas mendapatkan pendidikan, yaitu berbentuk pelatihan. Hal ini tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain dua contoh yang telah disebutkan tadi, terdapat pula hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya,
Hal ini tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Negara selalu berupaya untuk memberikan hak-hak tersebut kepada warga negaranya melalui berbagai upaya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik berhak dan wajib ikut serta dalam upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI melalui berbagai perilaku yang dapat memajukan kesejahteraan diri maupun masyarakat. Adapun contoh perilaku warga negara yang baik dapat memajukan kesejahteraan. Misalnya perilaku cinta tanah air, perilaku membina persatuan dan kesatuan, serta perilaku rela berkorban. Perilaku cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara misalnya melestarikan budaya bangsa. Anak-anak bisa mengikuti kegiatan pentas budaya di sekolah atau kegiatan lomba tari daerah. Kemudian bisa juga kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, ya. Misalnya kita bangga menggunakan bahasa Indonesia dan juga menggunakan produk dalam negeri. Adapun perilaku membina persatuan dan kesatuan kita dapat lakukan dengan cara saling menghargai satu sama lain, mengembangkan sikap toleransi. Contohnya, memberikan kesempatan kepada orang lain dalam menjalankan ibadah. Sedangkan perilaku rela berkorban dapat kita lakukan dengan cara membantu orang lain yang membutuhkan, orang yang kesusahan, memberikan donor darah, memberikan sedekah, dan lain-lain. Berdasarkan uraian yang sudah Ibu berikan tadi, mari kita simpulkan. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta dan hal-hal yang benar-benar terjadi. Dalam sebuah teks terdapat beberapa paragraf yang mengandung kalimat utama dan gagasan pokok. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban. Di antara hak kita diantaranya adalah hak mendapatkan pekerjaan. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Hak kebebasan beragama yaitu pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan hak mendapatkan pendidikan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kewajiban kita adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal yang bermanfaat yang dapat menunjang kesejahteraan diri dan masyarakat. Sebagai bahan latihan, kerjakanlah tugas pada halaman 47, 48, dan 50. Isilah tabel yang kosong sesuai dengan petunjuknya. Nah, jika sudah selesai mengerjakan nanti, Ibu akan memeriksa kembali pekerjaan kalian. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada materi pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.